Halo, Fat? Iya Bu, sudah direkam. Oke, baik. Baik, Bapak Ibu, kita akan mulai. Kita akan admit partisipan dalam 3, 2, 1. Silakan, Fat. Baik, selamat pagi semuanya. Saat ini proses admitting sedang berjalan. Kita akan tunggu sebentar lagi. Dan semua partisipan dimohon untuk dapat menonaktifkan mic terlebih dulu, kemudian mengaktifkan kameranya sehingga em, kami bisa melihat wajah-wajah luar biasa dan semangat begitu ya, mahasiswa-mahasiswa Unsia pada hari ini. Dan hari ini kita akan berdiskusi, berbicara, sharing gitu ya, secara santai, namun juga serius karena di hari Sabtu. Jadi kami ingin webinar ini berjalan dengan lancar, namun juga tetap hangat, sehingga informasi-informasi yang akan disampaikan bisa tersampaikan dengan baik. Baik, kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar mahasiswa usia dimanapun berada? Mudah-mudahan kalian semua dalam kondisi luar biasa, sehat walafiat, dan juga tidak kurang suatu apapun. Untuk teman-teman yang mungkin saat ini di daerahnya sedang ada cobaan begitu ya, seperti salah satu dari narasumber kami gitu ya, yang ada di Gorontalo, ada banjir di sana. Saya secara pribadi dan juga Unsia mendoakan semoga dapat segera surut dan semua warganya sehat selalu dan juga selamat dan juga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita mulai, baiknya kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pada acara hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa ada kendala satupun. Baik, izinkan saya Dian Metarianti hari ini akan memandu kegiatan ini dan sudah hadir pada hari ini Bapak Ibu yang luar biasa yang hari ini akan menjadi narasumber kita. Saya akan menyapa dulu dari Universitas Siber Asia. Ada Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat, Bapak Dr. Ucu Darussalam STMT. Assalamualaikum Pak Ucu. Terima kasih Ya, Pak Ucu sudah hadir. masih. Baik. Nanti Pak Ucu akan sharing-sharing terkait dengan mungkin juga apa namanya memberikan wejangan-wejangan begitu ya terkait dengan kegiatan hari ini dan juga sudah hadir di antara kita ada Vice President Incor, Mr. Min So Kang. Good morning, Mr. Kang. Good morning, everyone. 안녕하십니까? Good 안녕하세요. morning. 안녕하세요. 반갑습니다. 잘 지내세요? 바ik, 잘 지내고 있습니다. Siap, oke. Nanti kita akan bicara dengan Mr. Kang. Kemudian yang tidak kalah juga ada Mas yang ganteng nih, ada Mas Farid Ahmad Nur, Deputy Director of Business Support Incor. Selamat pagi Mas Farid, apa kabar? Selamat pagi, Bu Dian. Kabar saya luar biasa baik. Alhamdulillah, sehat-sehat ya. Ya, sehat-sehat Ibu di sini. Baik, nanti Mas Farid akan sharing untuk sosialisasi terkait dengan program SMT Ya, dan nanti seperti apa program SMT, teman-teman silahkan tunggu penjelasan dari Mas Farid dan juga ada Mbak Damara di sini dari Incor. Selamat pagi Mbak Damara, sehat ya? Alhamdulillah, selamat pagi Bu Meta. Selamat pagi, thank you for joining dan yang terakhir adalah yang tidak kalah gantengnya juga adalah Mas Antonius Sigit Priharsanto. Selamat pagi, Wilujeng apa ya? Kok Wilujeng sih? Bukan ya? Aku nggak bisa 유정일자. lah. Selamat pagi Mas Sigit, sehat Mas? Ya, selamat pagi, Bu Meta. Ya, Alhamdulillah, sehat. alhamdulillah. Lagi sibuk ini kan banjir Mas, Boton ya. Ya, nanti sibuk dan ya, selalu. Oke. Ini suaranya agak sedikit naik turun, nanti mungkin bisa kita apa namanya disesuaikan. Matur suwun Mas Sigit. Baik,
Sebelum kita masuk ke sesi sambutan, teman-teman, nah hari ini informasi terkait dengan program SMT ini merupakan kerjasama antara Universitas Berasia dan juga dari INCOR, begitu ya. Dan sebelumnya, saya mau cerita dulu sedikit sebagai pengantar, boleh ya? Nah, teman-teman mungkin tahu ya terkait dengan kronologis peretasan yang terjadi pada Indonesia, khususnya pada Pusat Data Nasional Sementara yang terjadi pada tanggal 17 Juni kalau tidak salah ya. Dan ini cukup banyak di-share oleh berbagai macam mass media dan juga saya sedikit baca-baca gitu ya terkait dengan hal tersebut di mana dampaknya ini sangat luar biasa. Dampaknya ini berdasarkan media tadi atau berdasarkan BNSN adalah 282 instansi pemerintah yang memiliki data tersimpan di PDNS yang terkena serangan tersebut. Ini menjadi lumpuh begitu ya. Dari 282, 239 diantaranya mengalami gangguan dan juga layanan publik dan lebih buruknya lagi security. Begitu ya. Nah, itulah kenapa pada hari ini kami ingin sekali melakukan sharing sosialisasi sebuah program yang merupakan kerjasama antara Unsia, Inkor, kemudian ada Kisia, dan juga ada NSHC. Nah, kami sudah mulai ini dari tahun lalu. Dan ini adalah angkatan kedua. Betul ya Mas Farid ya? Nah, nanti Mas Farid akan share kembali. Dan saya mungkin singgung sedikit gitu ya. Mungkin teman-teman yang tidak tahu apa sih KISIA, NSHC. KISIA sendiri adalah Korean Information Security Industry Association atau disingkat KISIA ya, begitu ya, lembaga di bawah pemerintah Korea bergerak di bidang industri keamanan informasi dan punya 200 anggota perusahaan yang berhubungan dengan solusi keamanan dan juga network jaringan dan juga endpoints. Jadi ini merupakan sebuah lembaga yang luar biasa. Sementara NSHC ini adalah perusahaan cybersecurity yang saat ini melakukan sekitar 30 sesi pelatihan domestik dan juga luar negeri terkait dengan cybersecurity. Jadi kami di Unsia merasa terhormat sekali dapat bekerjasama dengan Inkor dan juga dapat bekerjasama dengan KISIA dan NSHC untuk memberikan atau mendeliver satu program yang luar biasa. Nanti Mas Farid dan juga Mas Sigit sebagai alumni dari angkatan pertama yang kemarin juga berangkat ke Korea, begitu ya? Selamat pagi, Mbak Ucu. Oke, baik, sebentar ya. Akan sharing terkait dengan apa namanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama di Korea dan juga nanti apa saja yang harus dilakukan buat teman-teman yang tertarik untuk mengikuti program ini, benefitnya apa saja untuk kalian, dan juga apa saja yang kemudian akan didapatkan. Jadi saya pikir program ini sangat positif dan juga sangat bermanfaat untuk teman-teman, dan saya sangat mengencourage sekali untuk teman-teman bisa mengikuti hal ini. Untuk detailnya, tunggu dulu. Baik ya. Nah, sebelum itu kita dengarkan dulu boleh dari Pak Ucu Darussalam. Assalamualaikum Pak. Kita akan dengarkan arahan dari Bapak Dr. Ucu Darussalam, Wakil Rektor Bidang Akademik, Penelitian, dan juga Pengabdian pada Masyarakat. Kepada Pak Ucu, kami persilahkan. Oke, selamat pagi para peserta sosialisasi program SMT Cyber Security untuk mahasiswa Universitas Siberasia bekerja sama dengan SMT Korea, dalam hal ini direpresentasikan oleh Mr. Kang ya, dan juga dibantu oleh Saudara Farid ya, dan juga di sini ada juga difasilitasi oleh Kepala Biro Kemahasiswaan dan Kerjasama Ibu Meta dan juga Bapak Ibu Sekprodi yang telah hadir di sini. Nah, ini kemudian acara ini bagi kita dan juga Universitas Siberasia sangat penting ya, karena alhamdulillah acara ini pada tahun kemarin telah berhasil menghasilkan prestasi di mana salah satu dari mahasiswa Universitas Siberasia berhasil mencapai kompetisi dan sampai lolos seleksi hingga dikirim ke Korea ya. Tadi namanya Pak Pak Wahyu Bu ya.
Halo Bu. Namanya Mas Sigit, Pak. Mas Antonio Sigit, Sigit, ya, Pak. ya, J. Mas Sigit, ya, yang telah berhasil sebagai pionir, contoh daripada keberhasilan mahasiswa Universitas Berasia di dalam berkompetisi latihan cyber security dari Korea ini, ya. Dan nanti bisa di-share oleh sama Pak Sigit ya mengenai pengalamannya bagaimana berkompetisi dengan kampus-kampus besar seperti ITB, UI, Brawijaya, ITS gitu kan. Nah, alhamdulillah satu mahasiswa Universitas Berasia ini lolos berhasil, ya. Nah, saya ingin nanti program SMT dari Korea ini nanti Bu Meta tahun ini ya itu tidak hanya satu yang lolos, tapi lebih dari satu, ya 5, 10. Nah, untuk membuktikan bahwa Universitas Berasia ini memang memiliki keunggulan di dalam pembelajaran online-nya, ya. Jadi ini sangat bagus bagi kita Unsia dan juga para mahasiswa ya yang hadir dalam acara ini gitu ya untuk menyimak program SMT Cyber Security Training ini dengan sebaik-baiknya, ya. Ini jangan dijadikan sebagai beban ya, tapi jadikan sebagai challenge, tantangan. Saudara-saudara, tadi sudah disinggung sama Bu Meta bahwa cyber security ini menjadi ancaman bagi setiap negara, bagi setiap lembaga, bagi juga setiap instansi atau juga perorangan personal. Kenapa? Karena memang itu sudah menjadi resiko transparent network ya. Kita terhubung dengan internet, itu artinya kita sudah terhubung dengan dunia global secara transparan satu sama lain ya. Nah, cyber security ini harus diartikan secara diartikulasikan secara profesional. Tidak bisa cyber security ini hanya dipandang sebagai sisi teknologikal semata. Pak, saya sudah menginstal software, Pak, saya sudah menginstal itu sistem operasi yang paling bagus, saya sudah menggunakan resource hardware yang paling bagus, itu belum selesai, ya. Jadi cyber security ini adalah framework, ya. Framework yang harus kita pikirkan dengan seksama sebagai bagian daripada fundamental service atau fundamental quality assurance, ya, fundamental jaminan kepada pengguna. Jadi saudara-saudara, saya yakin anak-anak dari seluruh Indonesia ini sudah bisa merancang software, web service, aplikasi apapun sudah bisa dibuat. Tapi memastikan bahwa kerja dari suatu aplikasi atau service dari suatu web itu menjamin yang namanya keamanan atau security, itu belum, ya. Nah, inilah saudara-saudara, pentingnya bahwa teknologi informasi itu harus dirancang sampai di level penjaminan keamanan, ya, sampai di level juga quality of service, jaminan keamanannya. Artinya adalah pengelolaannya atau IT governance-nya, ya, dalam bahasa ilmu kita sekarang ini. Nah, saya harapkan nanti di dalam Anda membuat suatu skema ya untuk menerapkan framework cyber security ini gitu kan, mengenal yang namanya standar ya. Nanti dalam acara SM itu pasti Anda dikenalkan mengenai standar daripada apa itu sistem keamanan ya, mulai dari NIST Cyber Security Framework ya, kemudian juga ISO 27000 ya, 27032 atau 31 ya, 27001 sampai 32 ya, itu mengenai standar-standar cyber security ya. Kemudian juga ada ISOC itu, ada NIRC itu CIP, ada HIPPE, ada GDPRR, ada FISMA ya. Paling tidak 7 standar mengenai keamanan ini harus dikenal anak-anak Universitas Berasia ya. Terutama walaupun Anda yang di luar prodi informatika pun juga harus tahu, nggak apa-apa ya, karena Anda juga nanti pasti bekerja berkaitan dengan teknologi informasi. Jadi kalau Anda sudah nanti mengenal standar, 7 standar yang itu digunakan di seluruh dunia sebagai penjaminan keamanan. Tadi yang disinggung Bu Meta, ada isu peretasan PDN, ya. Isu itu artinya apa? Kita tahu bahwa orang-orang yang merancangkan sistem informasi ini tidak aware dengan yang namanya cyber security threats, ya, ancaman cyber security. Kenapa? Karena dipandang bahwa itu perancangan sistem informasi itu hanya dari technological aspek, ya, dari sisi software dan hardware yang sudah sesuai dengan yang berlaku di market. Tidak, ya. Cyber security ini saudara-saudara merupakan framework, ya, framework yang tidak akan pernah selesai, ya. Jadi sepanjang kita terhubung dengan transparent network, siapapun bisa memiliki kemungkinan opportunity untuk mengakses, ya, baik itu personal, lembaga, bahkan juga negara. Artinya apa, saudara-saudara? Ini harus ada yang namanya pengelolaan cyber security, ya, atau IT governance, ya kan, yang memastikan bahwa
pengguna itu aman menggunakan servis yang kita sediakan. Nah, saya harapkan nanti Anda bisa mengikuti acara ini dengan sebaik-baiknya, dan juga nanti Bu Meta, kalau saya nanti akan saya himbau untuk mengikuti ini ya, akan saya alihkan jadi Vicon, saya drop ya, untuk saya alihkan mengikuti ini ya. Mau nanti di-share di grup pelatihan ini gitu ya, supaya bisa diikuti oleh mahasiswa saya di kelas teori informasi ya. Selamat mengikuti acara ini dengan sebaik-baiknya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak narasumber ya, Bapak Mr. Kang, dan juga Bapak Farid, dan juga Mas Sigit ya. Mohon nanti teman-teman ini dimotivasi bahwa cyber security itu sangat urgent dan sangat important ya. Karena cyber security itu menjadi peluang bisnis baru ya. Kalau kita lihat data serangan cyber Indonesia yang pernah dirilis oleh BSSN itu eh, jumlahnya adalah nggak terkira. Ya, jutaan serangan cyber setiap hari, bahkan juga mendekati miliaran serangan cyber. Artinya apa, saudara-saudara? Serangan cyber ini tidak sepele, ya. Serangan cyber ini nyata, ya. Serangan cyber ini sungguh-sungguh terjadi, ya. Dan ini anak-anak usia yang unggul dalam cyber society development itu sudah sebagai pendahulu, ya, sebagai pionir, bagaimana merancangkan sistem itu juga memperhatikan aspek keamanan informasinya. Nah, gitu ya. Nanti ke depan Bu Meta sesuai dengan janji saya gitu kan, kita undang pakar dari BSSN ya, yang kemarin kita sepakati itu ya, bulan Juli ini ya. Nanti kita adakan kuliah tamu tentang cyber security ya. Bahwa cyber security itu kita hadirkan pakarnya gitu kan, yang setiap hari memantau serangan cyber ke Indonesia ya kan, dari lembaga resminya BSSN ya. Nanti akan kita undang ya, supaya nanti kita itu disimak oleh mahasiswa gitu kan. Oh, ternyata ini penting ya. Ternyata ini harus menjadi pertimbangan betul di dalam kita merancangkan suatu sistem informasi ya. Oke, dalam penutup yang pembukaan saya ini, saya mengucapkan selamat mengikuti acara ini dengan sebaik-baiknya. Semoga acara ini bermanfaat besar untuk kemajuan Universitas Siber Asia, dan seluruh mahasiswa saya semangat mengikuti acara ini ya. Selanjutnya adalah nanti tunggu dari Bu Meta ya kan. Kita adakan webinar tentang cyber security dengan mengundang pakar ya, yang setiap hari menjaga Indonesia dari serangan-serangan cyber ya. Jadi nanti Anda bisa membuat satu konsep di anak usia gitu kan, membuat satu konsep cyber army ya. Jadi pertahanan Indonesia ini tidak hanya cukup dari tentara yang memegang senjata, memanggul senjata ya, tapi juga dari IT profesional yang memiliki kebangsaan Indonesia, menjaga kedaulatan bangsa Indonesia ya. Sekian dari saya. Selamat mengikuti, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Wakil Rektor bidang 1, bidang akademik kemahasiswaan, penelitian, dan juga pengabdian pada masyarakat atas sambutannya. Dan tadi Alhamdulillah Pak Ucu juga memotivasi teman-teman semuanya untuk ayo kita berkompetisi dengan teman-teman dari universitas lain untuk mengikuti program ini. Karena program ini insya Allah memiliki manfaat yang luar biasa untuk teman-teman semuanya. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, saat ini sudah hadir pula di antara kita Vice President of INCORE, Mr. Kang Min-so. For Mr. Kang Min-so to deliver the speech, we are welcoming you to say something. Thank you. Silakan. Okay, thank you, Bu Meta. Thank you, Pak Ucu. Good morning, everyone. First of all, I would like to greet the Honorable first to the Dr. Ucu, Vice Rector in Indonesia, and Bu Meta as well, and also all of the students from the Universitas Siber Asia. Sorry, I cannot speak Bahasa well, so I will speak in English. Please understand. So let me start about the openings. So hello everyone again. My name is Min-soo Kang. I'm Vice President of PT Cyber Edu INCORE. Today I'm very pleased to be here and deliver a speech to today's SMT program, Indonesia Socialized event. We are proud to be part of this initiative that connects Indonesia and Korea, offering opportunities to enhance knowledge and skills in cybersecurity through this SMT program Indonesia. This SMT program provides comprehensive training, both online and offline, to prepare skilled
professionals in this field. As we know, cybersecurity in Southeast Asia, particularly in Indonesia, faces many challenges. A real example is the recent ransomware attacks, as well as various other cybersecurity issues that are increasingly common, such as data breaches in various public and individual services sector. These incidents underscore the importance of strong cybersecurity measures to protect information and maintain public trust, as well as being ready to face various cyber threats. So last year, the SMT program achieved great results with UNSIA. Under the support from Dr. Uju and Bumeta, many students applied this program, and one student, which is Masigit, had been selected top 10 students who can get a chance to go to Korea. Additionally, many students from over 10 leading universities in Indonesia participated, and some graduates have secured jobs in the cybersecurity sector at top companies in South Korea. This shows that this program not only provides quality training, but also opens real career opportunities as well. Entering the second year of the SMT program, we are very enthusiastic and looking forward to welcoming more students, and we hope students from UNSIA can take advantages of this opportunity to enhance the cybersecurity skills, expand job prospects, and contribute to a safer digital environment. Once again, sincerely appreciate for your attention and participation. And I hope the students from UNSIA have like fruitful times through this socialized session. Thank you so much. Terima kasih. Thank you so much, Mr. Kang, for this speech and very motivational also for the students. Dan mudah-mudahan semakin banyak teman-teman yang nanti akan mendaftar dan juga akan dikirimkan ke Korea. Karena tadi Mr. Kang sampaikan bahwa tidak hanya kualitas pelatihan yang luar biasa yang ditawarkan dari program SMT ini, namun juga adalah job opportunity to be hired by the Korean company in terms of cybersecurity fields. Jadi itu merupakan sebuah pengalaman saya rasa dan juga sebuah pencapaian luar biasa apabila teman-teman bisa mencapainya. Nah, ini juga menjadi satu kesempatan buat teman-teman untuk membuktikan juga bahwa meskipun kita adalah universitas online, tapi tidak kalah juga dengan universitas konvensional lainnya. Thank you. Thank you, Mr. Kang. Really appreciate it for the speech, and hopefully that every students will all participate in this program. Thank you. Baik, kita lanjutkan ke sesi selanjutnya, teman-teman. Yang sudah ditunggu-tunggu menurut saya adalah sebenarnya bagaimana sih program ini? Seperti apa program ini? Apakah syaratnya? Kemudian harus seperti apa? Kemudian nanti tahapannya seperti apa? Nah, tanpa berpanjang-panjang lagi, yuk kita coba dengarkan dari teman di INCOR kita, ada Mas Farid Ahmad. Beliau adalah, mohon izin, takut salah saya. Beliau adalah, Mas Farid Ahmad ini adalah Deputy Director of Business Support INCOR. Kepada Mas Farid Ahmad Nur, padanya kami persilahkan. Silakan Mas Farid. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sekali lagi saya ucapkan rasa hormat dan kebanggaan yang sangat luar biasa besar kepada UNSIA, terutama kepada Bapak Dr. Ucu Darussalam, secara teknik magister teknik, selaku Wakil Rektor 1 Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. Dan juga kepada Ibu Meta Arianti, Sarjana Sosial dan Magister Sains, selaku Kabiro Kemahasiswaan dan Kerjasama Internasional, dan seluruh tim dari UNSIA. Nah, Sobat UNSIA, pagi ini saya akan menjelaskan secara singkat dulu karena saya ingin memberikan waktu yang lebih banyak pada sesi tanya-jawab nanti. Tapi saya mohon teman-teman kepada semua rekan dan sobat dari UNSIA untuk bisa menyalakan supaya saya bisa tahu bagaimana nanti antusiasme dari UNSIA mengikuti program ini. Oke, mungkin kita bisa langsung masuk ke materi utamanya. Mbak Damara, mohon dibantu. Nah, teman-teman,
seperti yang tadi disampaikan di pembukaan di awal, SMT program ini itu singkatan dari Security Manpower Training. Security itu diartikan sebagai penjagaan atau keamanan. Nah, manpower dan training itu diartikan sebagai program ini dikhususkan untuk mencari tenaga-tenaga profesional di bidang keamanan di Indonesia yang akan bisa bekerja di Korea Selatan. Jadi cukup jelas ya teman-teman nama dari dan singkatan dari program ini. Nah, next slide-nya adalah kita akan membahas bagaimana nanti uh, poin-poin yang akan kita bahas dalam presentasi pagi hari ini. Oke. Nah, mungkin saya akan ceritakan bagaimana background-nya dulu supaya teman-teman bisa menguasai dan merasa bahwa ini menjadikan suatu motivasi seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Meta dan Pak Ucu, bahwa sumber dan ide atau program ini tuh lahir dari Ministry of Science dan ICT dari Korea. Ini kita sebut sebagai Kominfo-nya di Indonesia. Nah, mereka menunjuk di sini adalah KISIA, Korea Information Security Industry Associations, dan bekerja sama dengan NSHC. NSHC adalah Networking Security, Hacking Consulting Security. Di sini mereka membentuk sebuah konsorsium, teman-teman. Artinya ini kerjasama dengan 11 perusahaan terbaik di Korea dalam bidang hacking dan security. Di sini adalah menjadikan target untuk anak-anak mahasiswa di Southeast Asia, kemudian menunjuk Incor sebagai salah satu dan satu-satunya perusahaan di Indonesia untuk market Indonesia. Nah, next slide-nya. Kisia sendiri itu akan menjaga dan mempromosikan perkembangan industri ini, memberikan edukasi melalui forum, publikasi, dan bisa membantu juga sebagai opportunity untuk networking, memberikan pengetahuan dan skill profesionalisme untuk mendevelop semua anggota-anggota nanti yang ikut dari program SMT ini. Dan seperti yang tadi persis Ibu Meta sampaikan, 200 company lebih sudah bekerja sama dengan Kisia untuk membuat suatu network cyber security solutions sebagai sistem dan endpoints untuk bisa menjaga keamanan di industri ini. Nah, kemudian perannya apa dari NSHC? NSHC berperan sebagai yang memberikan product knowledge. Dia yang menguasai satu-satunya solusi, satu-satunya sumber utama yang bisa kita uh, pertemukan di baik itu ada di 13 negara di Asia untuk bisa memberikan tutor-tutor dan informasi seputar security area. Nah, teman-teman, seperti yang kita semua tahu, di bidang cyber security skills ini memang tidak banyak materi online yang tersedia untuk kita bisa pelajari dengan leluasa. Nah, dengan kita bekerja sama dengan negara yang memang mereka sudah advance teknologinya dalam bidang AI atau security sendiri, ini menjadikan kita semakin efisien dalam hal kita belajar. Jika kita belajar langsung dari sumber, kita akan langsung mengetahui lebih banyak daripada kita belajar di bukan yang sumber. Kemudian, secara singkat, saya akan menjelaskan lagi, Incor adalah satu-satunya perusahaan di Indonesia yang dipimpin oleh Dr. Cho dengan pengalaman sudah lebih dari 30 tahun di bidang edukasi, dan Dr. Cho ini membuat sebuah perusahaan ini untuk menjadikan sebuah akademik yang memprovide edukasi kepada engineers, designer untuk bisa memberikan solusi kepada apapun itu challenge di bidang edukasi di Indonesia untuk mendapatkan better learning experience. Nah, Incor sendiri, teman-teman, secara singkat saya akan memberikan beberapa logo-logo. Di sini adalah beberapa partner yang sudah bekerjasama dengan kami. Memang terutama dan paling banyak ini adalah dari perusahaan Korea. Nah, teman-teman, dengan ini saya akan menjelaskan apa sih akhirnya background dari SMT setelah kita mengetahui perusahaan-perusahaan yang ada di belakang ini. SMT sendiri dibangun dengan dasar yang jelas untuk meningkatkan awareness dari keamanan sebuah skill bernama cyber security. Dan dicari juga profesional-profesional yang mengerti dan menguasai di bidang cyber security ini baik di Korea dan di Indonesia sendiri. Jadi dua ya teman-teman jelas, meningkatkan kemauan dan kemampuan akan pentingnya bidang cyber security. Dan yang kedua,
mencari profesional manpower, baik itu untuk bisa memprovide peluang ini, demand dari Korea atau dari Indonesia. Nah, tujuannya teman-teman bisa lihat sendiri di kanan, kurang lebih bisa mendukung dari background tadi, tapi yang paling penting adalah kita bisa membuat establishment korporasi relationship between Indonesia dan Korea. Ini adalah hal yang paling penting untuk kita bisa mempelajari ilmu ini dengan mudah, dengan efisien, dan sudah ada timeline-nya, sudah ada sistemnya, kita tinggal ikut saja sebetulnya. Nah, kita akan lihat overview dari SMT program di tahun lalu. Ini adalah logo-logo yang sudah berpartisipasi dengan jumlah participants yang sudah kita terima. Lebih dari 142 partisipan dari 10 lebih universitas ini mengikuti SMT program di Indonesia. Kemudian, dari 142 participants ini, hanya sekitar 71 partisipan yang kita seleksi. Artinya 50% ini konversinya untuk bisa masuk ke seleksi selanjutnya. Dan teman-teman, jangan patah semangat, walaupun porsinya masih 50%, ini masih bisa memberikan peluang yang cukup besar, terutama bagi kita-kita yang memang ingin belajar lebih jauh sampai ke negara Korea Selatan. Selanjutnya, dari 71 ini juga sekitar 50%, yaitu 30 orang, ini lanjut ke seleksi online training. Di online training ini kita akan memberikan pengajaran yang lebih full, yang lebih mendalam lagi, komplit, bagaimana sih pentingnya cybersecurity ini, teman-teman. Nah, list-list university ini adalah yang terpilih menjadi partisipan di online training. Jadi untuk yang 71 tadi, mereka tidak bisa mengikuti, hanya 30 dari 71 orang tadi bisa mengikuti online training. Kemudian 30 orang dari universitas ini hanya bisa kita berangkatkan 10 orang untuk pergi ke Korea. Mereka akan belajar langsung kepada universitas, kepada institusi, perusahaan yang memang bekerja sama dengan konsorsium tadi yang sudah saya jelaskan di depan. Nah, kemudian teman-teman, sebagai gambaran saja, 10 orang ini, mereka yang mendapatkan kesempatan sangat spesial ini akan mendapatkan offering yang jauh lebih baik lagi untuk bisa bekerja di Korea Selatan sendiri. Dari 10 orang ini nanti akan saya jelaskan, ada 2 orang yang sangat beruntung bisa bekerja di Korea Selatan sampai hari ini juga. Kemudian, beberapa university, beberapa on-site training yang kita lakukan di sana, itu beberapa mahasiswa kita, mereka mengikuti kegiatan workshops. Di sana mereka akan belajar mengenai bisnis etik, uh, budaya, mengenai bagaimana cara mereka menjaga tata krama dalam hal bekerja. Mereka bisa melihat bagaimana nanti secara implementasi sistemnya, implementasi kemampuannya mereka dalam hal ini, apa sih pentingnya, ini mereka bisa langsung mendapatkan demo dan ilustrasinya. Kemudian tentu mereka mendapatkan kesempatan untuk bisa mengunjungi perusahaan-perusahaan terbaik di Korea dalam bidang ini yang tidak jarang bisa dikunjungi bahkan oleh orang Koreanya sendiri. Nah, kemudian tentu selain kita mempelajari tujuan ke sana untuk mempelajari cybersecurity, teman-teman 10 orang tadi yang berangkat juga menikmati beberapa kebudayaan yang menjadi tren di Korea sendiri. Goals-nya satu, supaya teman-teman yang masih belajar di bangku mahasiswa, mereka bisa mengerti bagaimana pentingnya industri ini, bagaimana pentingnya dari skill ini. Karena dengan perkembangan teknologi tentu ini akan linear ikut berkembang juga. Dan ini menjadi salah satu pondasi atau kunci paling penting untuk bisa kita pelajari di ilmu ini. Kemudian, untuk next slide-nya, beberapa partner termasuk juga dengan Unsia, saya ucapkan selamat karena berhasil memberangkatkan mahasiswanya untuk bisa terbang ke Korea. Nah, 2 orang tadi yang terpilih adalah Arya dari ITB dan Fayat dari USU. Nanti teman-teman, saya akan juga menceritakan bagaimana nanti testimoni dari mereka berdua setelah mereka terpilih dan bagaimana sih sebetulnya syarat atau tips dan trik dari mereka berdua
kenapa mereka bisa terpilih dan mendapatkan offering untuk bisa bekerja di Korea Selatan dan mendapatkan kesempatan untuk langsung bekerja dengan NSHC di Seoul. Itu tapi tidak menutup kemungkinan bahwa 8 orang lainnya akan mendapatkan kesempatan yang sama. Begitu. Nah, dengan semua ini, saya ucapkan teman-teman dan Sobat Unsia, selamat datang di SMT Program Indonesia. Kita akan melihat nanti apa perbedaannya dari tahun yang pertama dan di tahun ini adalah tahun SMT yang kedua. Nah, kedepannya teman-teman saya akan cerita untuk penyemangat juga. Di tahun lalu, kuota untuk online edukasi itu hanya 30 orang. Tapi di tahun ini sudah berkembang menjadi 50 orang karena terima kasih juga kepada seluruh mahasiswa yang sudah bergabung dalam kesempatan ini. Pihak Korea menyatakan bahwa kita akan memberikan kuota yang lebih banyak lagi dari tahun ke tahun karena partisipan atau demand dari Korea juga sangat banyak, tapi supply yang kita berikan masih sangat sedikit. Nah, namun untuk yang kita bisa berangkatkan ke Korea masih ada di 10 orang. Nah, rencananya teman-teman di tahun depan untuk kuota yang online educations akan tetap di 50 orang, namun untuk kuota yang berangkat ke Korea mungkin ini akan jauh lebih bertambah lagi. Jadi, eh, future plan dari SMT program ini akan berlangsung kurang lebih selama 5 tahun, dan kita sudah di tahun kedua. Bagi teman-teman yang sudah mendaftar di tahun lalu, masih bisa mengikuti program ini di tahun ini juga. Pertanyaannya, apa sih yang akan kita pelajari dalam program dalam SMT program ini? Adalah sorry, sebelum itu saya akan menjelaskan apa recruitment atau selecting yang diperlukan. Dalam hari ini, sebetulnya teman-teman, ini tidak wajib, tapi sebetulnya lebih baik memiliki major di bidang IT. Namun, jika memang memiliki ketertarikan seperti yang kita sudah tahu ya teman-teman, kalau memang kita memiliki ketertarikan sendiri di bidang IT, walaupun tidak ada major di bidang IT, ini tetap bisa untuk mengikuti program ini. Dan kita hanya menyarankan sebetulnya bagi mahasiswa-mahasiswa saja yang memiliki kesempatan untuk bisa mengikuti program SMT ini, mereka yang sudah ada di semester 6. Artinya atau dalam 1 atau 2 tahun ke depan mereka bisa lulus dari universitas dan mereka bisa bekerja secara offline nanti di Korea Selatan. Kemudian English skills, application letter, dan interview ini adalah salah satu poin untuk bisa menjadi pertimbangan yang bisa kita seleksi untuk bisa maju ke seleksi tahap 2, yaitu Operating Educational Activities. Di sini teman-teman, untuk tadi online educationsnya, kita akan memberikan 2 tipe sesi, yaitu video on demand, yang teman-teman nanti kita berikan aksesnya, dan live session seperti ini webinar, dalam 2 sesi dan total 30 jam gitu selama kurang lebih 1 bulan. Nah, ini kita akan berikan pelatihannya kurang lebih dengan ada internal valuations yang akhirnya kita bisa maju ke next step di periode antara September dan Oktober. Kita akan ada educational platforms, kita akan mengecek absensi, dan kita akan memberikan internal valuasi. Setelah ini semua data terkoleksi, kita akan bisa memilih siapa saja nanti yang berangkat ke Korea selama 7 hari untuk bisa melakukan practical educations di bulan November 2024. Informasi paling penting teman-teman, sebagai penyemangat juga, semua biaya apapun itu yang dalam hal SMT program ini, semua biayanya gratis, tidak dipungut biaya apapun. Gitu. Jadi dari mulai mengikuti program ini sampai nanti terbang ke Korea, sampai nanti balik ke Indonesia, dan setelahnya ini semua ditanggung fully funded oleh program ini. Gitu. Kecuali teman-teman untuk biaya skincare ditanggung sendiri-sendiri ya. Oke, next slide. Sesinya secara lanjut, saya akan jelaskan sedikit saja. Jadi akan kita berikan basic edukasi untuk cybersecurity. Karena teman-teman, seperti yang saya sampaikan di awal, basic edukasi ini juga sedikit sulit dicari di online gitu. Apalagi basic education yang langsung mengarah ke practical skills. Ini kita akan provide di sini, jadi teman-teman jangan ada keraguan. Walaupun kita tidak mengerti terlalu dalam mengenai software, mengenai skills ini, kami akan memberikan edukasinya. Kemudian, kita akan memberikan beberapa macam technical support
untuk bisa menjadi sales engineer juga. Kurikulumnya seperti yang kalian bisa baca di bawah. Kita akan memberikan overview untuk cybersecurity skills, terms and trend-nya, basic mengenai teknologi training, menggunakan beberapa software yang sudah tertera di layar. Nanti ini kurang lebih selama 30 jam, mungkin di 10-15 jam, kemudian kita akan pindah ke sesi 2. Kita akan langsung melakukan practical training dengan expert yang sudah ditunjuk dari Korea Selatan. Kita akan langsung belajar mengenai cara menginstal cybersecurity, fondasi-fondasi yang tadi juga disampaikan ada 7 dasar dari Pak Ojo di sambutan di awal, kepada produk-produk service yang langsung disiapkan dari mereka. Gitu. Kita akan memberikan solusi troubleshooting kepada enterprise yang sudah bekerja sama dengan SMT ini sesuai dengan kebutuhannya mereka. Jadi di sesi 1 secara basic pengetahuan semua sudah diberikan. Di sesi 2 kita akan tahu manfaatnya seperti apa. Betapa pentingnya bidang ini untuk bisa segera diimplementasikan dalam hal perkembangan teknologi. Di bawahnya kurikulum lebih detail, nanti akan ada praktis, kita akan kita akan langsung melakukan pengetesan di firewall, ada network security juga, sampai nanti final assessment bisa juga kita akan lakukan survei. Gitu. Nah, dalam next slide-nya, teman-teman, beberapa feedback dan testimoni dari rekan-rekan yang sudah bekerjasama dengan program ini. Mereka merasa bahwa program ini memang valuable karena challenge yang mereka hadapi ini tidak bisa mereka temukan di Indonesia atau bahkan di bangku materi dari sekolah. Next slide juga, beberapa feedback dari teman-teman yang sudah terbang ke sana. Mereka hanya membicarakan bahwa ini sangat berguna untuk membangun portofolio mereka, memberikan manfaat yang sangat luar biasa untuk bisa membangun personality-nya juga gitu. Karena selain mereka belajar mengenai skills-nya, tapi di sini juga mereka belajar mengenai working attitude untuk bekerja di perusahaan Korea Selatan. Dan terakhir, nota online training dokumentasi juga kita sudah siapkan. Jadi teman-teman, ini bisa menjadi gambaran nanti bagaimana program ini akan berlangsung baik tadi secara online training VOD, secara live sesi. Dan terakhir ini, satu lagi teman-teman, dokumentasi juga untuk onsite training. Jadi teman-teman tadi sudah mengunjungi salah satu perusahaan konsorsium dari Netan. Mereka juga mengunjungi beberapa restoran terbaik di sana untuk bisa mempelajari, menikmati culture dari Korea Selatan. Nah, apa sih benefitnya gitu dari program ini? Pertama, pasti kalian langsung belajar dari experience tutor. Langsung dari perusahaan yang mereka terjun di bidang ini sejak internet itu lahir. Kemudian 100% free semua biaya ini, dan terakhir kalian bisa berangkat ke Korea. Tentu benefit-benefit seperti sertifikat, meningkatkan kemampuan, dan bisa memberikan job opportunities ini tetap bisa kalian dapatkan ketika mengikuti program ini walaupun dari awal. Nah, requirement-nya apa sih untuk bisa mengikuti program ini? Kita mencari mahasiswa-mahasiswa yang masih aktif dalam bangku sekolah. Kemudian, at least untuk mahasiswa yang mengapply program ini, kita hanya sarankan tadi untuk 1-2 tahun ke depan mereka bisa lolos dari mahasiswa. Kemudian mereka juga memiliki background IT. Nah, teman-teman, pertanyaan selanjutnya, apakah saya harus menguasai bahasa Inggris atau bahasa Korea sendiri? Jawabannya adalah tidak. Gitu. Nah, untuk bahasa Inggris sendiri, sebetulnya ini hanya menjadi satu poin plus jika teman-teman bisa menguasai ini, karena nanti untuk bisa mengikuti program ini sampai terbang ke Korea, kami juga sudah menyediakan partner, dan tutor travel bisa berbahasa Korea atau bisa berbahasa Inggris sedikit, jadi tidak perlu ada khawatiran mengenai bahasa. Nah, untuk bahasa Korea juga ini juga tidak perlu dikuasai. At least jika kalian sudah bisa memberikan sedikit satu patah dua kata, ini lebih diapresiasi teman-teman. Kemudian dokumen yang diperlukan apa saja? Tentu kita perlukan CV.
nomor HP dan email untuk kalian bisa daftar di program ini. Kemudian kalian akan mengupload IT portfolio project kalian yang ada di bangku sekolah. Kemudian kalian akan membuat application letter dan juga sebagai optional ada academic transcript. Tapi teman-teman, nanti di akhir sesi saya akan menjelaskan trik dan tips bagaimana nanti kalian bisa langsung terpilih atau bisa melanjutkan seleksi dari program ini. Gitu. Nah, teman-teman, untuk semua dokumen ini kita sudah siapkan template-nya di website, jadi tinggal di-download dan tinggal diisi sesuai dengan kebutuhan yang kami perlukan di dalam template yang sudah disediakan. Oke, ada satu berita buruk, teman-teman. Jadi program ini sebetulnya sudah dibuka di tanggal 12 Juni dan akan ditutup tanggal 17 Juli. Gitu artinya kurang dari 4 hari ini program sudah akan ditutup untuk periode registrasi. Nah, jadi teman-teman, saya sarankan setelah seminar ini selesai, teman-teman langsung mengunjungi website kami di smt.incor.id. Setelah itu, nanti akan eh, registrasi di sana, nanti akan download seluruh dokumen template yang sudah kami sediakan, dan bisa langsung memulai upload semua registrasi dokumen yang sudah kita syaratkan. Nanti kita akan bisa langsung mulai di tahap interview atau evaluasi selanjutnya untuk bisa melakukan assessment, dan nanti di bulan Agustus atau September kita akan melakukan training sesi online. Teman-teman, itu dulu dari saya. Setelah ini kita akan menyaksikan satu video yang sudah kita siapkan untuk teman-teman supaya bisa menjadi satu motivasi lagi tambahan bagaimana pentingnya program ini, dan satu patah dua kata dari teman-teman yang sudah berangkat di sana, bagaimana keseruan selain juga apa yang harus kita hadapi dan mempersiapkan diri untuk mengikuti program ini. Silakan bisa dibantu untuk bisa memulai videonya. Halo semuanya, nama saya Arya Dinata dari Institut Teknologi Bandung, jurusan Teknik Informatika. Halo semuanya, salam kenal. Saya Faik Adlan Sustion, mahasiswa jurusan Teknologi Informasi dari Universitas Sumatera Utara di Medan. Jadi yang paling berharga dari program pelatihan ini adalah visit ke Koreanya selama seminggu. Itu benar-benar berharga banget karena semuanya dibiayain dan beneran gratis. Pertama pastinya sertifikat, karena itu adalah bukti bahwa saya sudah berproses. Yang kedua, pengalaman. Saya bertemu dengan banyak orang hebat, orang yang bertalenta luar biasa. Pengalaman bekerja di Korea sangat menyenangkan sekali. Di sini saya benar-benar belajar banyak hal dan bertemu dengan banyak orang. Ini momen yang luar biasa dalam hidup saya dan membentuk saya hingga hari ini. Tapi kalau harus dikatakan, mungkin dalam satu kata ya, fantastik. Oke, terima kasih atas videonya. Mungkin sekarang kita bisa langsung masuk ke proses yang paling menyenangkan, yaitu proses tanya jawab. Saya akan menjawab langsung walaupun sudah dijawab oleh Mr. Kang. Jadi memang teman-teman tidak diharuskan ada background di IT. Yang penting kalian tertarik di bidang ini, kalian bisa menguasainya, kalian yakin ini sudah bisa cukup untuk mengikuti program ini. Yang kedua, apakah harus ada perbatasan umur? Ini juga tidak ada, teman-teman. Paling utamanya hanya untuk willingness to learn aja. Artinya kalian memiliki eager
gitu yang sangat kuat untuk bisa belajar di program ini. Lagi-lagi untuk semester sebenarnya ini tidak diwajibkan semester 6 atau semester apapun, dari semester 1 juga sudah bisa mengikuti program ini ya teman-teman. And then dari Mas Jovan, can I replace portfolio using my security research data science CVA? My pack, of course ini bisa dimasukkan saja di salah satu application letter yang kita perlukan, dan untuk portfolio application letternya. Mas Farid, mohon izin Ya, bantu. Mungkin kita bisa sebelum nanti ke Mas Sigit begitu ya untuk testimoni teman-teman, apakah ada, saya akan buka satu sesi pertanyaan dulu begitu ya. Satu sesi pertanyaan dulu, mumpung ini masih fresh banget nih informasinya tadi dari Mas Farid dan teman-teman tadi sudah mendengarkan dengan seksama. Jika ada pertanyaan, silakan kita akan buka satu sesi pertanyaan dulu, mungkin 2 atau 3 penanya. Tapi saya pengennya langsung begitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman yang mau lewat chat silahkan. Tetapi kalau misalkan yang langsung saya akan lebih prioritaskan. Apakah ada yang mau bertanya? Silakan raise your hand. ya. Adakah yang mau bertanya? Oke, Oke, Mas dari Mas Abdul Abdul. Haidir. Baik. Silakan Mas, coba kita Ya, buka. Silakan. Bisa on cam? Nah, Bu oke. Meta, bisa. Ya, ini saya mau bertanya. Saya kan backgroundnya akuntansi nih, ya. Terus saya Hmm. juga posisi sekarang kan bekerja gitu kan, jadi nggak bisa kemana-mana gitu. Karena kewajiban saya besar di situ, dan saya juga single fighter di situ, jadi pasti mengandalkan saya gitu. Cuma saya juga tertarik untuk mempelajari program ini. Saya ingin menanyakan itu ada program lokalnya enggak gitu yang kira-kira bisa dipelajari online gitu. Gimana? Itu aja sih Bu. Baik. Terima kasih banyak Pak Abdul. Baik. Mau dicoba dijawab langsung Mas Farid? Apakah ada Ya, boleh. program online-nya nih terkait dengan pelatihan ini? Silahkan. Betul. Jadi seperti tadi sudah disampaikan juga sebetulnya Pak Abdul, kita untuk tahap pertama adalah uh, belajar via online dulu. Ini juga ada 2 tipe cara pembelajaran, yaitu menonton video on demand, dan juga ada live sesi webinar seperti yang kita lakukan saat ini. Gitu. Total pembelajaran online ini adalah sekitar 30 jam. Gitu. Kurang lebih berjalan selama 4 sampai 7 minggu. Jadi artinya sebenarnya Untuk kalau waktunya, Ya, kira-kira area-area atau zona jam kerja atau bisa malam atau gimana ya? oke. Can I Jadi answer? oh ya, Mr. Kang, sure. go ahead. Yeah. Actually, the training session of the time slot of the training session is not fixed yet. But based on the last year example, it can be on the like after working hours, and there's like possibilities can be on the during working hours as well. Fleksibel ya? Oke. Yeah. Ya, Thank you. oke. Terima Informasi kasih. tambahan ya teman-teman. Jadi memang karena dari lahirnya saja program ini diciptakan untuk mencari calon pekerja dan kita melatihnya dari basic juga. Jadi kami menyiapkan semua kurikulumnya termasuk nanti pencocokan jadwalnya juga sesuai dengan jadwal dari partisipan yang akan mengikuti program ini. Seperti itu. Oke. Baik. Mudah-mudahan bisa menjelaskan terkait dengan pertanyaan tadi Pak Abdul Haidir dan juga mungkin teman-teman yang lain. Ya, baik Baik. Ibu. Oke. Makasih Pak. Ya, Terima kasih Pak. sama-sama. Ada lagi yang mau raise hand mungkin secara langsung bertanya? Oke, satu lagi Mas Syahrul Ramadan. Silakan Mas Syahrul. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Syahrul Ramadan Sution dari kelas IT 403. Saya sedikit ingin Boleh bertanya. dibuka nggak kameranya Mas Syahrul? Oh, iya, boleh. Terima Sebentar. kasih. Thank you. Oke.
Eh, saya ulangi lagi nggak perkenalannya, Bu? Langsung ke Nggak pertanyaan aja usah ya, Bu. langsung. Ya, Saya juga backgroundnya sebenarnya di bagian IT, tapi lebih spesifik kepada IT gitu kan. Jadi untuk CV dan portofolio sendiri nggak ada pernah nyinggung ke hal-hal yang bersangkutan dengan cyber security, itu masih bisa fit in ke role yang mau kita jalanin nggak? Baik, terima kasih. Silakan Mas Farid. ya kurang lebih Mas bisa gitu. Karena memang tadi sudah langsung belajar di major IT, walaupun nanti tidak ada ketertarik, bukan, walaupun nanti tidak ada basic mengenai cyber security, tapi ini tetap kita bisa terima untuk bisa mengikuti program SFT ini. Gitu. Terima kasih untuk jawabannya, Mas. Ya, sama-sama. Sama-sama. Ini juga apa namanya yang narasumber yang lain juga mau bertanya juga nih kayaknya nih. Mas Farid. Mas Sigit tanya nih. Aturan langsung aja nanti Mas Sigit yang tanya langsung. Masih boleh ikut nggak? Kalau yang sudah ikut sebelumnya, kira-kira apakah bisa? Sebenarnya kan yang ikut ini kan nggak hanya Mas Sigit, setahu saya ya. Ketika proses program SMT batch pertama itu berlangsung begitu ya, ada teman-teman yang lain juga ikut dan alhamdulillahnya Mas Sigit yang kemudian terpilih untuk mengunjungi Korea selama 1 minggu begitu. Nah, Mas Farid, teman-teman yang lain dan Mas Sigit itu boleh lagi nggak sih ikut di SMT batch 2 nih? Atau udahlah nggak usah, kasih aja buat teman-teman yang lain biar pengalamannya gitu. Gimana Mas Farid? Sebentar ya, saya minta izin untuk tanya ke Mr. Kang dulu. Silakan. I will answer. I will answer directly. Yes, So Mr. Kang. basically, like, sorry. Unfortunately, the participants who joined last year and then went to the Korea, like the example case of Masigi cannot go to the Korea, but you can join the Ya, online sedih kan? session again. You can join the online session again because the lecture and then the content inside there will be like slight changes in the educational session. So I think you can apply one more time in this year for the online session. And if you are interested to learn about the more like different cybersecurity area, you can join the online session. But unfortunately, once again, I'm sorry to say this, you cannot go to Korea. Maaf ya Wah, Mas oke oke. Sakit, maaf ya. Tapi tadi Mr. Kang said that you can join in the online session dan saya pikir tadi ada beberapa like slight changes begitu ya, mungkin ada perbaikan kurikulum atau mungkin ada perubahan. Nah, menurut saya itu yang paling penting bagaimana kita bisa absorb knowledge-nya begitu ya, Mas Sigit ya. Siap. Thank you so much, Mr. Kang, for the explanations. Mas Sigit's kind of sad but also okay, but I can go again to follow the online sessions. Nah, Mas Warid, Mr. Kang, dan juga teman-teman semuanya, saya akan mungkin tadi masih menyerap begitu ya, masih menyerap tadi penjelasan dari Mas Farid. Teman-teman juga masih bisa bertanya secara langsung nanti dan juga secara chat. Tapi sebelum kita lanjut ke pertanyaan tersebut, nah saya mau ngundang Mas Sigit dulu nih untuk menceritakan nih. Mungkin teman-teman bisa langsung tanya nanti juga dengan Mas Sigit, bisa juga dengar experience-nya, apakah memang sebagus itu gitu kan? Apakah juga kemudian benar nggak sih kita full funded semuanya? Terus di sana itu seperti apa gitu? Nah, kita mau dengar juga nih dari Mas Sigit yang experience langsung. Boleh ya Mas Sigit ya? Ya, Bu Boleh, Meta. oke. Baik, baik. Selanjutnya kita akan dengarkan Mas Antonio Sigit Prihasanto untuk menyampaikan pengalamannya terkait dengan program SMT, karena beliau adalah alumni dari batch pertama program SMT dan juga memiliki kesempatan untuk bisa terbang ke Korea. Silakan Mas Sigit. Ya, Bu Meta. Terima kasih untuk waktunya. Saya izin share screen, Bu ya. Oke, monggo, monggo. Bisakah? Ya. Iya, udah kelihatan. Monggo, monggo. Baik, terima kasih waktunya yang diberikan dari Bu Meta. Dan terima kasih untuk waktunya dari Mr. Kang.
Mas Farid, Kak Damara, dosen-dosen informatika semua, dan teman-teman yang alhamdulillah bisa join hari ini. Dan sepertinya antusias ya untuk mengikuti kegiatan hari ini dan untuk mendaftar di SMT itu sendiri. Baik, sebelumnya mungkin untuk yang teman-teman yang baru mungkin perkenalkan saya Sigit, Antonio Sigit Priharsanto. Saat ini saya semester 6 di PJJ Informatika. Dalam kesempatan ini mungkin saya ada sedikit sharing terkait program SMT yang tahun lalu eh, saya ikuti ya. Eh, Baik untuk program itu sendiri seperti yang disampaikan oleh Mas Farid tadi itu ada beberapa tahapan proses yang memang harus dilalui untuk seluruh calon peserta pelatihan online-nya. Itu dari seleksi berkas ada application letter, kemudian ada IT portfolio, kemudian ada CV dan sebagai taman mungkin ada transkrip nilai ya dari kampus untuk membuktikan bahwa eh, yang mendaftar ini benar-benar masih aktif sebagai mahasiswa. Kemudian untuk selesai seleksi berkas tersebut, apabila lolos akan ada sesi interview. Kebetulan kemarin yang interview memang dari NSHC kalau nggak salah ya, yang ada Mr. Sung dengan Misani. Nah, setelah semua tahap itu dari seleksi berkas kemudian interview, dan untuk online trainingnya itu kemarin dilaksanakan sekitar 4 minggu. Itu ada setiap minggunya ada live lecture, kemudian ada self study. Untuk self study-nya sendiri kemarin ada video AI lecture. Jadi kita belajar di situ, nonton video, tetap bisa dipraktekkan. Kemudian ada assessment-nya setiap minggu juga. Nah, assessment-nya ini yang agak uniknya dalam pengerjaannya itu kita online sama-sama gitu. Dan waktunya diberikan hanya pada saat itu gitu. 1 jam atau 2 jam kurang lebih kayak gitu. Kemudian di akhirnya ada expert professional lecture juga yang bagi saya pribadi itu sangat sangat mensupport apa yang sudah kita pelajari di live lecture-nya, kemudian di self study sebelumnya itu di expert professional lecture-nya ini langsung diaplikasikan secara langsung melalui praktek dari lecture-nya itu sendiri. Nah, di situ juga seluruh peserta bisa apa ya, bisa melakukan eh, review review dari apa yang telah disampaikan itu. Dan kalau yang kemarin tuh sampai harus harus diupload ke Medium ya sebagai requirement-nya untuk kelulusannya gitu. Dan apa sih benefit atau keuntungannya dari mengikuti program SMT ini? Dari saya sendiri tentu saja yang pertama gratis ya karena fully funded, jadi semua dibiayai. Kemudian yang kedua itu adalah belajar hal baru dari expert di industri keamanan cyber di Korea. Dan kita tahu untuk saat ini di Indonesia kan bisa dibilang darurat cyber ya. Sebenarnya bukan di tahun ini juga, tapi sebelum-sebelumnya juga sudah seperti itu. Mungkin karena ada kasus tertentu ya sekarang jadi lebih diangkat lagi untuk isunya sendiri. Dan selanjutnya ada self study dengan lecture AI tadi, kemudian platform belajar dengan kompetisi. Jadi di platformnya itu kita ada assessment, ada quiz, kemudian ada kayak apa ya untuk pelatihan, ada latihan sendiri itu berbasisnya CTF. Mungkin teman-teman yang sudah eh, pernah belajar atau memang expertnya di cyber security mungkin tahu untuk CTF ini ya. Kemudian tentu saja yang terakhir adalah sertifikat dari Korea, sertifikat resmi. Kemudian untuk yang eh, offline trainingnya, yang alhamdulillah kemarin menjadi salah satu dari 10 orang yang pergi ke Korea. Di sana begitu sampai, jadi kita berangkat dari Indonesia sampai Korea, siangnya kita langsung
masuk kelas. Ya. Kemarin ada komunikasi profesional atau professional communication yang disampaikan oleh ahlinya, salah satu eh, peraih award Best Woman untuk komunikasi, untuk di komunikasi startup. Kemudian selanjutnya ada advanced training, itu dari expert dari industri cyber security-nya juga, dan tentu saja sudah disiapkan yang memang ahlinya dari NSCC sebagai penyelenggara. Kemudian setelah advanced training itu ada kunjungan ke industri cyber di Korea. Kemarin kita sempat ke NetEnt, kemudian McAnee, ada Sequilator, kemudian dari NSH sendiri. Nah, di situ kita belajar secara langsung lebih ke pengenalan produk-produk security atau isu-isu security yang menjadi dasar perusahaan-perusahaan tersebut dalam mengembangkan teknologinya. Jadi di situ memang luar biasa kayak pengamanan ID dan lain-lain. Kita di situ eh, ada pengetahuan dan pengetahuan tambahan tentang memang pentingnya keamanan data kita di era digital yang sekarang ini. Kemudian yang tentu saja untuk benefit yang lainnya karena berhasil sampai di sana, yaitu adalah pengalaman budaya. Kita belajar eh, dari komunikasinya di sana seperti apa, kemudian lingkungan kerjanya di sana, dan juga ada pengalaman mengunjungi salah satu destinasi wisata yang jadi tren di sana. Oke, untuk tips dan trik ya, mungkin tidak banyak sih ya dari saya. Untuk teman-teman yang mau daftar, yang pertama yang perlu di ini adalah persiapan berkas sebelum submit. Nah, itu memang harus harus direncanakan, nggak bisa ntar-ntar dulu, apalagi sekarang deadline-nya semakin mendesak ya. Mungkin tinggal beberapa hari lagi. Eh, Kemudian kita harus bikin apa ya, kesan tertarik di application letter. Jadi seperti apapun background kita, ya kita sesuaikan dengan apa yang diminta dalam application letter, resume atau portofolio yang sudah disediakan oleh eh, penyelenggara. Jadi kita sesuaikan, misalnya kita memang sudah ada resume, portofolio atau application letter sebelumnya, sebisa mungkin kita sesuaikan formatnya dengan format yang diminta. Kemudian untuk submitnya jangan pas deadline-nya, misalnya deadline hari ini, kemudian penutupannya di jam 23.59, kita submitnya di 23.58. Nah, jangan sampai nanti crowded, kita nggak bisa submit. Nah, kemudian kita juga bisa siapkan interview dari awal. Eh, untuk pertanyaan di interview nggak jauh lah nanti dari apa eh, apa yang sudah kita tulis di application letter, di resume sama portfolio. Mungkin seputaran itu. Jadi dari awal kita sudah bisa mempersiapkan dengan eh, apa ya, mungkin bisa berlatih, nggak menghafalkan, tapi kita menguasai apa yang sudah kita sampaikan di application letter dan apa yang sudah kita buat di portfolio. Dan jangan lupa untuk memantau email. Nah, kalau misalnya kita sampai di tahap online, ya sebisa mungkin eh, kita hadiri seluruh live lecture-nya. Seluruh kelas online-nya kita hadir, dan kalau memang ada kendala, sampaikan nanti di PIC-nya yang dari penyelenggara. Kemudian untuk akses materi dan assignment-nya juga kalau bisa harus tepat waktu. Karena kalau yang kemarin tuh untuk assignment atau assessment atau kuisnya itu bisa dikerjakan di jam tertentu. Jadi nggak eh, eh, tidak apa ya, tidak kurang fleksibel, mungkin bisa dikatakan seperti itu. Karena memang ada poin-poin yang menjadi penilaian tersendiri dari panitia. Kemudian ya itu, kerjakan seluruh latihan di platform. Em, yang CTF tadi yang saya sampaikan di awal itu sifatnya opsional, cuma kalau bisa sebisa mungkin ya kita kerjakan. Itu untuk latihan kita sendiri sih sebenarnya. Mungkin itu sih kalau dari saya, mungkin nanti bisa disambung di Q&A kalau ada pertanyaan dari teman-teman. Ini sertifikat kemarin yang sudah
saya dapatkan. Yang pertama ini adalah sertifikat waktu pelatihan online-nya. Yang kedua ini pelatihan waktu di Korea, waktu offline-nya. Untuk Unsia mungkin ada kelebihan sendiri Bu Meta kalau bisa saya sampaikan, karena kita sudah eh, online ya. Perkuliahannya kita full online, jadi yang menjadi nilai tambah dibandingkan dengan kampus-kampus lain, kita udah biasa, minimal kita udah biasa online. Semua itu pembelajarannya kita udah online, jadi karena ini juga pembelajaran online, insya Allah kita bisa lebih mudah untuk beradaptasi. Mungkin hanya waktunya mungkin yang ada sedikit kendala, tapi insya Allah masih bisa aman lah untuk teman-teman. Eh, itu mungkin ini ada sedikit oleh-oleh nih buat teman-teman, foto-foto dari sana. Jadi waktu apa di sana ya, seperti yang saya sampaikan tadi, semua gratis dari saya berangkat sampai saya kembali lagi. Saya dari Gorontalo, jadi saya tiket dari Gorontalo ke Jakarta, Jakarta Korea, kemudian akomodasi di sana, transport dan lain-lain udah ditanggung sama penyelenggara. Ada sedikit cerita yang unik Bu Meta dan teman-teman semua, waktu saya di sana itu kita pakai transportation card di subway ya. Eh, ada kejadian waktu itu udah buru-buru nih ke lokasi untuk apa ya waktu itu. Ini salah satu untuk ke company visit kalau nggak salah. Nah itu kartu saya mati Bu Meta dan teman-teman. Nggak bisa untuk scan ya. Udah lama hampir 15 menit itu teman-teman udah duluan semua. Sampai akhirnya Kak Damara bilang sama salah satu teman untuk nyusulin saya balik karena saya nggak muncul-muncul. Nah ternyata setelah ini saya minta tolong sama petugasnya, kartu saya nggak bisa di-scan ini di apa tempat masuk yang untuk biasa. Jadi scan-nya nanti di eh, khusus, pintu khusus. Nah itu pintu khusus itu untuk lansia sama untuk bayi-bayi ibu hamil. Jadi harus bisa masuknya di situ. Itu mungkin salah satu hal unik yang saya temui di sana. Kemudian ini ada professional communication. Nah, di sana setiap ada kuis kecil di dalam pelatihan. Jadi kalau misalnya kita berhasil jawab atau bisa memenuhi tantangan dari lecture-nya, kita dapat bonus gitu. Kayak seperti ini, saya dapat power bank. Communication ini ada beberapa dokumentasinya. Kemudian ada advanced training yang seperti saya sampaikan tadi. Ini salah satu expert di bidang web and network. Kemudian ini ada kunjungan industri di NetEn. Nah, di NetEn ini kebetulan ada kunjungan istimewa dari Bapak Rektor yang mungkin kebetulan waktu pas di Korea, pas di NetEn sempat menyempatkan diri beliau hadir di dalam sesinya tersebut. Jadi sempat ngobrol sebentar sebelum mungkin beliau kayaknya balik ke Indonesia lagi. Kemudian Yang ada itu tadi kunjungan sama ini Mas, sama atas pendidikan kebudayaan siap, kemarin, iya Pak betul. Gogot. Pak Bogor Pak Gogot ya. ya Sumarwoto, ya Betul, Smarwoto. betul. Iya. Nah, dari kunjungan ke Makeni ke NSH sendiri di LS baru ini kebetulan di saat di LS kita ketemu dari Skada dari SPC Indonesia ini yang beliau dua orang ini yang kecam Pak Arif dengan Pak apa ya, saya angkat ini itu kebetulan beliau ada eh, kontrak yang dari sana pas di sesi itu jadi kita dalam satu sesi dan ada sekunder. Nah, ini ada certification ceremony-nya. Jadi, waktu certification ceremony ini ada beberapa memang apa ya utusan dari perusahaan-perusahaan Korea untuk hadir di situ di dalam sesi tersebut. Ini diserahkan langsung oleh Presiden Kisya kalau nggak salah saya. Nanti bisa diluruskan kalau salah dari inkornya. Oke, selain itu kita juga ada cultural experience belajar budaya di sana. Selama di sana, alhamdulillah untuk teman-teman yang Muslim aman ya. Yang dari pihak sana juga menyiapkannya memang restoran-restoran atau tempat makan yang halal.
Nah, itu sebuah apa ya apresiasi tersendiri untuk pihak penyelenggara. Itu Bu Meta teman yang bisa saya share, yang lain-lain nanti bisa ditanyakan ke saya atau ada teman-teman yang mungkin eh, mau diskusi lebih lanjut, boleh nanti menghubungi saya di nomor WA atau bisa ke LinkedIn saya. Terima kasih Bu Meta, teman-teman. Assalamualaikum Wah, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Antonius Sigit Priharsanto atas sharingnya terkait dengan pengalaman kemarin mengikuti program SMT Angkatan Pertama. Nah ini kebetulan yang di-share ini yang bagus-bagus kayaknya ya. Tapi ya nggak bercanda. Insya Allah pengalaman yang bagus luar biasa semuanya dan ini mudah-mudahan memacu begitu ya Mas Farid juga ya, memotivasi teman-teman untuk bisa ikut, untuk bisa join juga untuk kegiatan apa namanya SMT ini. Dan sebagai informasi saja teman-teman saat ini masih ada 6 mahasiswa kita yang ada di Korea mengikuti kegiatan Hala International Pioneer Program. Ini adalah satu kegiatan yang lain yang sebelumnya saya sudah pernah sosialisasi. Mereka 3 minggu di Korea belajar bahasa, budaya, teknologi. Mereka juga kemudian berkunjung ke site-site yang luar biasa, institusi, perusahaan begitu ya. Dan artinya apa? Artinya adalah Unsia sangat care sekali untuk pengembangan skillnya teman-teman dan juga experience teman-teman. Dan saat ini memang program kita masih aiming ke Korea. Mudah-mudahan nanti kita bisa juga mengembangkan juga, membawa teman-teman tidak hanya ke Korea, tapi juga ke negara-negara lain dengan program-program kerjasama yang kita jalin semuanya. Baik, baik. Sekarang kita buka lagi sesi pertanyaan, satu sesi lagi, dan tadi juga sudah ada beberapa teman-teman yang sudah bertanya lewat chat dan juga sudah terima kasih Mbak Damara dan juga Mr. Kang dan juga Mas Farid dan tim Inkor juga sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut di kolom chat. Saya berikan satu kesempatan lagi untuk sesi ini. Apakah ada yang ingin bertanya secara langsung? Ada Mas Sigit, ada Mas Farid, ada Mr. Kang gitu ya terkait dengan program SMT ini. Silakan raise hand buat teman-teman yang ingin langsung bertanya pada kami sambil menunggu apakah oh yeah, Mr. Kang. Yes, would you like to share something? Yeah, actually, I Information? wanted to say about the screening session and the interview session because in the chat, I think there are like many students like have the concern or question about this one. So I'm going to like have a answer in through this like speech. I mean, it might be better. Yes. Go ahead, Mr. Kang. Yeah, so actually we get a lot of questions about the selection criteria during the screening and then the interview sessions. So I think many students have like concern about the submit CV and the portfolio. Before I answer about this one, I wanted to remind about the intention of this program. The program's goal about the SMT program goal is to train students to create a new like manpower in cybersecurity area. So we are not expecting the like expertise or like already trained students or the people from this program. So if the student have like minimum background knowledge of the IT area, I think they can learn about the cybersecurity starting from the basic. So it means in your CV or portfolio, no need to put about like technical things inside. So actually, like unfortunately, the selection criteria cannot be like open to the public. But Yes. for like, however, to give a special answer to Insia students, like special tips to Insia students, like in a CV or portfolio might be like better to explain about yourself. Who are you and how much like do you have about the basic knowledge of the IT area? And it might be much better to show yourself that you really willing to join this program to learn about the cybersecurity. I think this is the most like important criteria in CV and portfolio.
So once again, no need to worry about the technical things. It's about the training session. So I hope the student from Indonesia can remind about this one. Yes, thank you so much. It's actually relieving. Because yes, I read a couple of questions. They're actually concerned about how actually the criteria for selection. Kalau kita tanya Mas Sigit tadi sampaikan ya Mas Sigit ya, kriteria untuk diseleksi tadi kan sudah diserahkan juga ya tips-tipsnya Mas Sigit. Mungkin ada tambahan lagi atau highlights terkait dengan tipsnya untuk seleksinya nih Mas Sigit. Eh, Baik, Meta, makasih waktunya. Mungkin apa ya seperti yang disampaikan Mr. Kang, jadi enggak dibutuhkan yang expert, tapi sebisa mungkin kita menceritakan di application letter itu ya apa sih yang membuat kita tertarik dengan program ini. Kemudian kalau misalnya memang kita bisa nih join ke program tersebut, apa sih yang akan kita dapat untuk kita, kemudian apa yang bisa kita berikan untuk keluarnya kayak gitu Bu. Mungkin ya. Jadi kayak lebih ke apa ya? Harapan ya. Harapan-harapannya kita masukkan ke situ, jadi bukan bukan terus semua harus harus bisa dulu, enggak sih, karena saya sendiri juga sebenarnya untuk cyber security saya belajarnya malah di SMT ini, terus terang alhamdulillah saya bisa belajar di situ, karena kalau misalnya dari background saya sendiri sih saya dari web ya Bu ya, di web development, tapi ya untuk cyber security bisa dibilang saya memang no sih, kecuali ya untuk keamanan website yang standar itu saja. Mungkin itu Bu Meta untuk tambahan dari saya. Siap. Jadi artinya teman-teman yang tertarik, yang mungkin dari background-nya mungkin tidak sesuai dengan cyber security, don't worry. Gitu ya Mas Farid ya, silakan. Yang terpenting kalau menurut saya adalah coba dulu. Waktunya tidak banyak, jadi teman-teman bisa coba dulu untuk bisa mendaftar dan mohon nanti teman-teman Inkor mungkin yang saya share linknya berbeda dengan registrasi. Tadi ada teman-teman, sudah tuh. Registrasi ada di smt.incor.id. Jadi teman-teman silakan nanti bisa login atau bisa klik dari website tersebut, kemudian nanti bisa dipelajari dan syukur-syukur dalam waktu yang singkat teman-teman bisa langsung daftar. At least you got the experience first and then let the God do the rest. I think like that. Oke. Baik, apakah ada lagi pertanyaan Bapak Ibu semuanya? Dan kami juga tadi, oh ya, Mas Farid, monggo silakan. Mohon maaf, kemudian saya mungkin ada satu kesimpulan saja di ending. Jadi teman-teman, sebagai kesimpulan, pendaftaran ini akan ditutup di tanggal 17 Juli, gitu kan? Kita tidak menerima, kita belum menerima ada informasi bahwa akan diperpanjang. Jadi masih di tanggal 17 Juli. Seluruh dokumen sudah kami siapkan template-nya. Ini bisa dilihat di website kita di alamat smt.incor.id. Kalian daftar dulu, nanti kalian bisa akses dokumennya. Seluruh template-nya sudah bisa kalian nikmati. Gitu. Nah, satu tips dari saya juga saya dapat dari teman-teman yang sudah berangkat ke sana, 10 orang itu, dan juga ada yang dari 2 orang. Mereka salah satu dari mereka juga yang bahkan baru mendapatkan sosialisasi ini di H-2 sebelum pendaftaran ditutup. Mereka mengisi application letter dengan tips yang saya ambil kebanyakan adalah mereka menceritakan bahwa mereka tidak ada background di cybersecurity. Tapi di application letter mereka menjelaskan profil mereka secara jujur, sejujur-jujurnya, dan secara sesungguh-sungguhnya bahwa mereka ingin mengikuti program ini. Gitu. Jadi saya jujur, saya tidak ada basic, tapi kemauan belajar saya sangat tinggi. Nah, ini kemudian diceritakan juga oleh mereka goals-nya. Setelah aku sudah jujur, aku tidak ada basic, kemudian aku dengan sungguh-sungguh, tulus, ikhlas ingin belajar ini gitu kan. Nah, aku kemudian ceritakan. Setelahnya aku mau mencapai hal ini gitu. Aku ingin melindungi ini dari threats dari malware dan gini-gini gitu. Nah, ini akan menjadikan salah satu sebetulnya poin yang bisa
kita lihat kemauan belajarnya gitu. Karena teman-teman, program ini dari lahir, dari nol, diciptakan bukan untuk mencari yang sudah expert atau yang setengah expert gitu kan. Tapi memang kita mencari yang masih dari nol gitu. Nah, dengan ini kita willing juga untuk bisa memberikan pelajaran secara basic, edukasinya secara basic. Namun, kami juga bisa dengan sangat senang hati jika kami bisa mengenal teman-teman lebih dalam lagi mengenai personality teman-teman gitu. Jadi setelah kami tahu personality, oh dia secara application letternya sangat sungguh-sungguh, jelas apa yang mau dia tuju, dan jelas skill apa yang sudah dia punya sekarang. Nah ini menjadikan kalau bisa bicara di porsi kami ini memberikan gambaran yang sudah cukup untuk kami bisa melakukan seleksi ke tahap selanjutnya. At least yang saya sampaikan ini adalah yang saya temukan dan saya dengar langsung dari 10 orang yang sudah berangkat ke Korea. Gitu. Saya rasa cukup dari saya, Bu Meta. Baik, terima kasih banyak Mas Farid. Resumenya luar biasa dan I think that's the end of our session. Kalau tadi teman-teman ada yang ingin bertanya, Mbak Damara sudah sampaikan. Silahkan, apabila ada yang masih kurang jelas, silahkan bisa menghubungi nomor yang sudah kami sampaikan di dalam grup chat. Kalau teman-teman masih juga ingin diskusi lebih lanjut dengan Mas Sigit nih, wah kayaknya nih tipsnya nih belum semuanya nih keluar nih. Silahkan, Mas Sigit tadi sudah sampaikan juga ada link yang masih kita tadi sudah provide dan sebenarnya for your information aja teman-teman, Mas Sigit ini juga kerjaannya luar biasa loh. Banyak sekali gitu ya. Saya sampai bingung gitu ya. Tapi beliau masih bisa untuk mengikuti program ini dan itu yang saya sangat appreciated sekali. Dan academic recordnya juga luar biasa outstanding. Jadi artinya apa? Yuk teman-teman, 75% maybe 80% from usia student is actually workers. Teman-teman itu bekerja sambil kuliah dan itu merupakan spirit yang luar biasa. Yuk, insya Allah bisa. Kalau teman-teman bisa membagi waktunya, Mas Sigit bisa. Mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa juga untuk mengikuti program ini dan juga pergi ke Korea nanti dan juga gain a lot of information dan juga benefit dari program ini. Baik, itu saja mungkin dari saya, dari Unsia dan juga dari Inkor. Mr. Kang, can you would you like to add last question lagi, last resume maybe? Last sentence, closing sentence maybe? Yes, I think the student might have like a lot of question about this program, but I think Tamara already shared the link so that the student easily can get the information through this contact number. And I hope many students from the Unsia register this program and hope like have a benefit from this program as well. Ya, semangat. Semangat. Thank you, Mr. Kang. Dan tadi izin, maybe saya akan spill satu rahasia lagi. Tadi dari Mr. Kang, WA saya tadi, bahwa opportunity job yang akan diberikan itu tidak hanya dari teman-teman yang pergi ke Korea, katanya begitu. Tetapi juga untuk teman-teman yang juga mengikuti offline sessionnya. Online session, maaf, online sessionnya. Jadi, online session, betul. Jadi teman-teman ini luar biasa sekali, program yang oke banget. Jadi teman-teman silahkan, kita encourage banget teman-teman untuk bisa mengikuti program ini dengan baik. Oke, baik. Alhamdulillah, we come to the end. Terima kasih semuanya untuk para narasumber kami yang luar biasa. Mr. Kang, Mas Farid, Mas Sigit, dan juga Mbak Damara, dan tadi juga ada Bapak Dr. Ucu Darussalam. Kami mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah berpartisipasi hari ini. Mudah-mudahan program ini bisa diterima dengan baik, bermanfaat dengan baik buat teman-teman, dan juga memberikan benefit yang luar biasa buat kita semua. Nah, sebelum kita close, saya mau foto dulu ya, session foto terakhir. Monggo silakan, dibuka on cam-nya, dibuka kameranya. Kita akan foto bersama sebagai dokumentasi dan ini ada sekitar beberapa slide. Saya akan foto untuk slide-slide yang memang dibuka kameranya ya. Jadi tidak akan terlalu banyak. Silakan. Baik, siapkan
senyum yang terbaik. Wah, Mas Anhar sudah senyum tuh kayaknya tuh. Sudah oke kayaknya. Sebentar lagi hari ini langsung langsung daftar ya Mas Sigit ya, Mas Anhar ya. Langsung daftar nih kayaknya nih. Oke, thank you. Baik, tim dokumentasi mohon dapat dibantu untuk dokumentasinya. Baik, kita akan foto bersama dalam 3, 2, 1. Slide 1. Oke. Terima kasih. Setelah itu baik, 3, 2, 1. Baik. Wah, ada Mbak Joan juga. Luar biasa. Thank you for coming, Kak Jo. Baik, kemudian slide ketiga. Satu lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Oke. Baik, akhir kata kami dari Universitas Siber Asia dan juga Inkor mengucapkan terima kasih dan mudah-mudahan teman-teman sehat semuanya dan selamat beraktivitas di minggu ini dan semoga kita ketemu lagi di sesi selanjutnya. Jangan lupakan, jangan juga update selalu informasi dari Unsia. Insya Allah kami akan memberikan yang terbaik untuk kalian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Annyeonghaseyo. Terima kasih. Terima 감사합니다. kasih. Semuanya, Kamsahamnida. selamat lagi pekan. Baik. Kamsahamnida. 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 Sarangyo. Jangan lupa diisi link absensi, walaupun tidak ada sertifikat, tapi ini sebagai juga buat kami untuk bisa evaluasi. Terima kasih, mohon dibantu. Makasih banyak, Mr. Kang, Mas Farid, Mas Terima Sigit, kasih, Mbak Damara. Ya, Thank sama-sama. you. Terima kasih teman-teman Terima semuanya. kasih, Mas Sigit. Kak Farid, Mr. Kang, Kak Damara, teman-teman. Bye-bye. Silakan. Terima kasih juga tim IT dan juga Mas Alfat dan juga Mbak Fatma. Terima kasih semuanya. Kita akan ketemu lagi lain kesempatan. Saya izin. Wassalamualaikum. Bye-bye.